Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, Shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Baik, renungan hari ini saya berjudul Dalam Pengawasan. Oke, kita buka dulu ayatnya yang saya ambilkan dari kitab Mazmur 34 ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Yahweh, hai orang-orangnya yang kudus, karena tidak akan berkekurangan mereka yang takut akan Dia. Oke, haleluya. Oke, rekan-rekan, hari ini saya mau menyampaikan renungan yang saya beri judul Dalam Pengawasan ya. Jadi begini ceritanya. Saya ini sebenarnya adalah seorang agen asuransi ya. Jadi saya sambil melayani Tuhan, saya juga adalah seorang agen asuransi. Jadi dulu teman-teman, bisnis asuransi, dunia perasuransian itu diawasi oleh Dewan Asuransi Indonesia. Kalau sekarang yang mengawasi adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada waktu peralihan diawasi oleh OJK, maka muncullah sebuah tagline ya, diawasi oleh OJK. Jadi misalnya perusahaan asuransi ya, dulu saya kerjanya di Prudential ya rekan-rekan. Jadi pada waktu itu logo Prudential, bawahnya ada tulisannya diawasi oleh OJK ya, atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ternyata bagi para nasabah, ada nasabah-nasabah yang malah khawatir. Kenapa? Karena dalam benak mereka, kalau diawasi oleh OJK, berarti perusahaannya nggak beres. Makanya perlu diawasi rekan-rekan ya. Itu pula yang membuat ada salah persepsi, di mana perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh OJK dianggapnya berbahaya. Oleh karena itu, setelah itu, beberapa tahun setelah itu, banyak sekali terjadi ada perusahaan-perusahaan multi level atau perusahaan investasi, ya saya nggak usah sebut lah ya, ada banyak lah, yang kalau udah diawasi oleh OJK, langsung perusahaan-perusahaan itu bikin klarifikasi ya, kalau perusahaannya baik-baik aja, segala macam. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, perusahaan kami ini bukan perusahaan investasi, bukan bank, bukan asuransi, jadi nggak seharusnya diawasi oleh OJK ya. Nah, buat orang yang tahu, pasti malah khawatir. Perusahaan yang nggak diawasi oleh OJK artinya apa? Ya bukan perusahaan investasi, bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan perbankan. Artinya apa? Kalau tanam uang di perusahaan yang nggak diawasi oleh OJK, pasti kacau, pasti ngaco ya. Ya saya nggak usah sebut lah, tapi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba aja klarifikasi ya. Wah, kita ini nggak seharusnya diawasi oleh OJK ya. Dan banyak hal lain ya. Padahal teman-teman, kalau ada perusahaan yang diawasi oleh OJK, malah bagus. Kenapa? Karena berarti perusahaan itu memang ada perusahaan investasi atau perusahaan keuangan sehingga diawasi oleh OJK. Nah, kalau orang yang menawarkan keuntungan, menawarkan investasi, tapi bukan diawasi oleh OJK, nggak diawasi oleh OJK, justru itu yang bahaya. Karena apa? Berarti bukan perusahaan asuransi atau bukan perusahaan perbankan, bukan perusahaan investasi. Lah ngapain kita invest di perusahaan yang bukan perusahaan investasi? Pasti ujung-ujungnya penipuan. Dan sampai hari ini pun rekan-rekan, saya melihat ya banyak perusahaan-perusahaan yang nggak diawasi oleh OJK, tapi menghimpun dana masyarakat dengan iming-iming akan dapat keuntungan, ya. Ada yang dapat mobil, ada yang dapat rumah, dapat segala macam lah pokoknya. Tapi nggak diawasi oleh OJK. Ujung-ujungnya apa? Ya benar. Ujung-ujungnya apa? Perusahaannya kabur entah kemana, pemiliknya kabur entah kemana, tutup perusahaannya, dan janji-janji manis yang diberikan kepada para investornya dulu yang nggak dibayar semua. Kenapa? Karena memang nggak diawasi oleh OJK. Jadi diawasi oleh OJK adalah hal yang bagus kalau Anda mau investasi. Jadi kalau Anda mau investasi, pastikan Anda invest di perusahaan yang justru diawasi oleh OJK ya. Nah rekan-rekan, hari ini saya mau menyampaikan pesan dari Tuhan ya, bahwa Anda ini sedang diawasi oleh Tuhan. Bapak Yahweh sedang mengawasi Anda ya. Nah rekan-rekan, dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita ini diawasi oleh Tuhan, seperti apa? Seperti seorang yang sedang memurnikan emas atau perak ya. Jadi firman Tuhan itu ngomongin soal menguji kita ya. Menguji kita itu bukan dalam bentuk ujian seperti anak sekolah teman-teman ya, bukan. Tetapi sebenarnya apa? Menguji, kata menguji itu merujuknya pada proses pemurnian emas atau perak. Nah rekan-rekan, nah kenapa demikian? Karena ada suatu rahasia yang luar biasa banget ya. Memang firman Tuhan itu tadinya dituliskan oleh orang-orang Yahudi untuk orang-orang Yahudi. Dan kita ini dapat berkat turunannya ya, kita ikut diberkati juga. Oleh karena itu kalau kita mau diberkati dengan full, pengertian kita tentang firman Tuhan
harus kita mengerti akar Ibrani ya, bukan akar yang lain ya, akar Ibrani, teman-teman ya. Nah, kenapa pemurnian itu atau pengujian itu harus pakai pola pikir Ibrani? Yaitu apa? Seperti memurnikan emas atau perak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ada rahasia yang luar biasa. Pada waktu seorang pengrajin emas itu memurnikan emas, maka pertama-tama teman-teman, yang terakhir terbakar atau terakhir hilang, terakhir hancur adalah perak ya. Jadi kadangkala yang menghalangi kita menjadi emas yang murni adalah apa? Ya benda lain juga yang berharga juga, walaupun nggak seberharga emas ya. Jadi seringkali kita ini nggak jadi murni gara-gara apa? Gara-gara nilai-nilai kita sendiri, gara-gara pendapat kita sendiri. Yang nggak salah. Justru kadangkala pendapat kita itu bagus. Masalahnya pendapat kita itu bukan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita mau murni seperti emas ya, dalam bahasa firman Tuhan ya, kalau kita mau murni seperti emas, kita harus mau dimurnikan sampai yang nggak murni walaupun baik, walaupun mulia juga, kebakar juga teman-teman. Yang sisa hanya yang paling murni emas ya, hanya kebenaran firman Tuhan. Saya tahu ada kebenaran tradisional yang bagus juga kok, kebenaran keluarga kita, nilai-nilai keluarga kita, nilai-nilai kesukuan kita yang bagus juga, bagus. Saya nggak bilang nggak bagus ya, bagus juga ya. Kayak saya ini ya, seperti Anda bisa lihat, saya ini orang keturunan Chinese ya, dan saya tahu ada banyak sekali ya nilai-nilai Chinese yang memang bagus. Suku saya suku Hokkien, dan ada banyak nilai-nilai Hokkien yang memang bagus, value-nya memang bagus, tetapi bukan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin saya murni, lebih murni daripada nilai-nilai kehokkianan saya atau ke-Chinesean saya ya. Jadi saya harus rela juga melepaskan nilai-nilai kesukuan saya yang memang bagus, tapi sayangnya bukan firman Tuhan. Saya harus rela ya. Dan yang kedua teman-teman, pada waktu seorang pengrajin emas itu memurnikan emas, maka akan dibakar terus ya teman-teman ya. Dibakar terus, sudah meleleh pun dibakar terus ya. Akan dibakar terus walaupun sudah meleleh, sudah mencair emasnya, tapi dibakar terus sampai kapan? Sampai kapan pengrajin tahu kalau ini sudah murni? Dia akan melihat terus ke emasnya sampai pada suatu titik di mana emasnya itu memantulkan wajah si pengrajinnya. Jadi benar-benar seperti cermin ya, benar-benar memantulkan wajah si pengrajinnya. Pada waktu pengrajin emas itu melihat bahwa ada image-nya dia, ada citranya dia di emasnya itu, maka dia akan matikan apinya atau dia akan angkat emasnya dari api. Rekan-rekan, kita ini murni pada waktu Bapa Yahweh Tuhan kita, Bapa Surgawi kita, melihat ada citra diri dia dalam kita. Pada waktu dia melihat ada citra diri dia dalam kita, maka dia tahu bahwa kita sudah murni. Jadi rekan-rekan, pada waktu saat-saat ini, terutama di pandemi seperti ini, saya tahu keadaan susah. Bagi hamba-hamba Tuhan pun susah. Bagi para pendeta pun, para gembala pun, para evangelis, pengabar Injil, susah, saya tahu susah. Ya, tetapi kenapa Tuhan izinkan? Karena firman Tuhan berkata bahwa akan digoyangkan. Waktunya tinggal dikit lagi, maka akan digoyangkan apa yang masih bisa tergoncangkan. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti akan tinggal apa yang nggak tergoncangkan lagi. Nah, rekan-rekan saya tahu beberapa tahun yang lalu, terutama 5-10 tahun yang lalu, ya, ada banyak orang yang impiannya pengen jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena enak, ya. Ada orang yang berpikir khotbah 2 jam seminggu dapat duit, gitu ya. Bahkan ada yang dapatnya itu besar sekali, perpuluhan apa segala macam, gede dapatnya ya teman-teman. Jadi kok jadi pendeta itu hidupnya enak deh. Saya tahu ada beberapa suku di Indonesia yang anak-anak mudanya tuh berlomba-lomba pengen jadi pendeta. Kenapa? Karena kalau jadi pendeta tuh hidupnya terjamin ya, mobil dapat ya, kalau khotbah dapat uang, pokoknya hidupnya enak lah. Dan saya juga nggak jarang saya mendengarkan ada hamba-hamba Tuhan yang rumahnya mewah ya, dan mobilnya juga mewah. Nah teman-teman ya, dan bahkan anak-anak mereka bisa sekolah di luar negeri, bukan kuliah ya, sekolahnya di luar negeri teman-teman ya. Saya tahu beberapa hamba Tuhan yang memang dari gereja dapat uang sehingga bisa sekolah di luar negeri anak-anaknya. Rumahnya mewah, punya rumah di luar negeri juga ya. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan yang punya rumah di Boston dan tiap hari naik mobilnya Volvo yang terbaru ya. Dan itu dapat dari gereja ya. Meskipun saya tahu juga ada kebalikannya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang memang dari sananya kaya ya. Keluarganya udah kaya, dia pun kaya, punya pabrik tekstil, punya pabrik konveksi ya. Tapi dia korbankan semuanya itu supaya dia boleh melayani. Bahkan hasil dari usaha dia itu, dia pakai untuk melayani jemaat ya. Jadi memang ada perbedaannya teman-teman. Dan yang sedang Tuhan lakukan sekarang adalah apa? Supaya nggak nyaman lagi orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, nggak nyaman lagi. Jadi apa?
Ya kalau nggak ada orang yang ke gereja, jujur aja teman-teman, kalau ibadah itu sepi, kosong, ya, ibadah online, yang terjadi apa? Hanya orang-orang luar biasa seperti Anda yang menjadi jemaat di Hope ini, yang tetap perpuluhan. Walaupun nggak ada yang nagih Anda kan, nggak ada debt collector, tapi Anda tetap transfer perpuluhan. Dan itu yang membuat saya bangga. Berarti Anda ini benar-benar taat firman Tuhan. Anda tahu firman Tuhan dan Anda taat firman Tuhan. Karena itu, Anda tetap setia melakukan firman Tuhan, walaupun nggak ada yang nagih. Ya, dan yang sedang Tuhan lakukan sekarang adalah seperti itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun dibuat supaya nggak enak lagi hidupnya. Jadi melayani Tuhan itu dengan tulus ya. Yang dulunya jadi WL misalnya kan, tiap kali ibadah dapat persembahan kasih ya. Itu wajar, normal, nggak apa-apa. Tapi saat ini, saat dimana nggak ada jemaat datang, nggak ada persembahan yang masuk, gimana mau ngasih persembahan kasih pada WL, pada pemimpin pujian, pada para singer ya, para singer atau pemusik, nggak mungkin lagi teman-teman ya. Nah, makanya saat ini sedang digoncangkan oleh Tuhan, sehingga nanti yang tersisa adalah yang nggak tergoncangkan. Jadi saya mengucapkan bahwa saya bangga pada Anda semua yang tetap masih melayani Tuhan dan tetap masih memberkati pekerjaan Tuhan, walaupun nggak ada yang nagih ya. Saya mengucapkan Anda luar biasa ya, berarti Anda tahu firman Tuhan. Dan tanpa ditagih pun, tanpa ada yang ngejar-ngejar Anda tetap berbuat apa yang harusnya Anda perbuat ya. Jadi saya percaya banget yang bisa membalas Anda hanya Tuhan ya. Hanya Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masiah yang memberkati Anda sesuai dengan janjinya. Karena saya percaya sekali pada waktu kita melakukan firman Tuhan, maka Anda juga akan diberkati sesuai dengan berkat-berkat yang tertuliskan di firman Tuhan ya. Jadi hari ini saya bukan ingin mengucapkan terima kasih kayak biasanya, tiap awal bulan saya mengucapkan terima kasih, enggak. Tapi saya hari ini mau mengucapkan kalau saya bangga pada Anda, karena walaupun saya nggak pernah nagih ya, saya nggak pernah nagih persembahan atau nggak pernah nagih kolektor, apalagi perpuluhan ya, saya nggak pernah nagih. Karena tugas saya adalah menyampaikan firman Tuhan apa kebenarannya, dan setelah itu adalah terserah Anda, apakah Anda melakukan firman atau enggak. Tapi saya bangga kalau Anda semuanya tetap melakukan firman Tuhan. Ya, walaupun nggak ditagih, walaupun nggak ada ngubur-ngubur Anda, tapi tetap Anda melakukan firman Tuhan. Berarti artinya saya dan Anda sehati ya. Karena saya pun tetap melakukan firman Tuhan walaupun gak ada yang nagih. Walaupun gak ada yang ngubur-ngubur, tetap saya lakukan firman Tuhan ya. Dan hari ini saya mengingatkan Anda, ada firman Tuhan berkata, di akhir zaman ini waktunya tinggal dikit lagi ya. Oleh karena itu, barang siapa yang melayani Tuhan, hendaklah terus melayani Tuhan. Barang siapa yang berbuat baik, teruslah berbuat baik. Dan barang siapa yang berbuat jahat, biarin aja terus berbuat jahat. Karena apa? Ini udah end game istilahnya ya, udah detik terakhir ya. Kalau orang lari ini udah tinggal lap terakhir. Artinya apa? Udah nggak usah lagi kita mikirin strategi baru ya. Nggak usah mikirin kita mesti ngapain, nggak usah. Apa yang biasa kita lakukan, lakukan aja terus ya. Kalau Anda yang udah berbuat saleh, Anda yang udah terus lakukan firman Tuhan, terus lakukan firman Tuhan ya. Yang Anda yang udah biasa memberi buat pekerjaan Tuhan, terus aja memberi. Anda yang udah terus-terusan ya, melayani Tuhan, teruslah melayani Tuhan. Karena apa? Tinggal dikit waktunya ya. Dan yang udah buat jahat, saya mau bilang kalau Anda berbuat jahat yang nggak firman Tuhan, Anda melawan firman Tuhan, saat ini terbuka kesempatan buat Anda semuanya untuk bertobat ya. Mulai sekarang, lakukanlah firman Tuhan, turuti, taati firman Tuhan. Maka Anda akan melihat hidup Anda diubahkan oleh Tuhan. Anda akan melihat hidup Anda diubahkan, Anda akan diberkati dahsyat luar biasa. Saya cuma ingin berkata kalau saya bangga buat kita semuanya yang sudah melakukan firman Tuhan dan terus melakukan firman Tuhan ya. Karena apapun yang Anda lakukan semuanya diperhitungkan. Nggak ada apapun yang Anda lakukan yang sia-sia di mata Tuhan ya. Semua diperhitungkan dan semuanya itu yang akan menjadi bekal kita nanti di tahta putih itu. Pada waktu kita diyakini menurut perbuatan kita, maka perbuatan Anda yang lakukan di akhir zaman ini jadi bekal kita di pengadilan tahta putih nanti. Jadi hari ini saya ingin ucapkan sekali lagi, dahsyat buat Anda semuanya yang terus melakukan firman Tuhan. Saya bangga pada Anda semuanya ya. Terus kita lakukan firman Tuhan dengan setia. Teruslah kita menjadi berkat bagi sama kita. Terus melayani Tuhan. Justru ini saatnya kita dalam pengawasan Tuhan ya. Artinya apa? Kita nggak akan menjadi pada gagal ya. Karena pada waktu yang tepat Dia akan mengangkat kita ya. Sama seperti emas yang udah murni, kita akan diangkat ya. Pada waktu emas sudah murni. Kapan murninya? Pada waktu Bapa Surgawi kita melihat image Dia, melihat citra Dia dalam kita, maka Dia akan mengangkat kita. Dalam nama Yesus Masiah kita katakan haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.